المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلهم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sidang Jumat yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita hingga sampai saat ini masih dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di masjid yang mubarak ini. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa mendapatkan tambahan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan suatu ajaran yang mutlak kebenarannya, yakni agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berikhtiar untuk dapat senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui serangkaian upaya untuk dapat melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui upaya untuk dapat meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di zaman informasi yang tanpa sekat ruang dan waktu. Kejadian di belahan bumi yang manapun, pada saat ini pula kita bisa mengakses informasinya tanpa menunggu beberapa hari. Hal ini tercipta dengan sangat mudah setelah berkembangnya teknologi informasi dan media sosial atau medsos di tangan mayoritas sebagian besar masyarakat dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, atas segala kemudahan penyebaran informasi, kita patut bersyukur karena media informasi keilmuan terbuka sangat luas, komunikasi bisnis sangat terbantu. Namun di sisi lain, melalui medsos pula orang bisa menjadi mudah melanggar norma-norma agama maupun tatanan sosial masyarakat. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dahulu orang hanya bisa membicarakan keburukan orang lain, menunggu bertemu dan bertatap muka dengan lawan bicaranya terlebih dahulu. Bicaranya pun terbatas dengan waktu, dan itu pun pendengarnya hanya terbatas beberapa orang saja. Kini dengan hadirnya medsos, seseorang bisa menceritakan kekurangan orang lain hanya dengan apa yang ada dalam genggaman tangannya, melalui tulisan, gambar ataupun video yang bisa diproduksi dalam hitungan menit, dan dalam waktu sebentar saja konten itu lalu menyebar kemana-mana.
jutaan orang pun bisa mengakses, dan hebatnya lagi gunjingan di media sosial tidak akan pernah hilang sebelum dihapus. Masyaallah hadirin rahimakumullah, menceritakan keburukan orang lain di dalam agama Islam, agama kita dikenal dengan istilah ghibah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan ghibah? Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhul a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah adalah ketika kamu mengisahkan teman kamu tentang sesuatu yang ia tidak sukai. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimanakah kalau yang saya katakan itu memang sesuai dengan faktanya ya Rasul? "In kana fihi ma taqul faqad ihtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattah." Ya, kalau memang yang kamu katakan itu fakta, berarti kamu menggunjingnya. Namun jika yang kamu bicarakan itu tidak sesuai dengan fakta, maka kamu berarti membuat kedustaan terhadap dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam pergaulan kekeluargaan dan masyarakat, kemungkinan besar kita akan menemukan kekurangan-kekurangan orang di sekitar kita. Dan itu memang wajar, karena memang di sekeliling kita adalah manusia. Tidak ada manusia tanpa kekurangan di dunia ini. Seseorang yang tidak mudah menganggap hal itu wajar kesalahan orang lain, ia akan mudah menceritakan kesalahan-kesalahan mereka. Sekarang ini, fasilitas yang paling praktis untuk menceritakan orang lain cukup banyak, mulai dari WA, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Peluang untuk mengungkapkan isi hati atau menceritakan kekurangan orang lain sangat-sangat terbuka lebar. Pergunjingan kini tidak hanya berupa pembicaraan secara lisan, melainkan bisa berupa tulisan atau konten lainnya. Selama sarana tersebut efektif untuk menyampaikan keburukan, maka selama itu pula mengalir dosa. Artinya dosa ghibah bukan hanya bersumber dari lidah, tetapi juga bisa bersumber dari tangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, wa minha kitabahu ma yahrumu nutqu bih. Di antara maksiat tangan adalah menuliskan sesuatu hal yang haram diucapkan. Lebih jauh, bahwasanya menggunjing dan jenis dosa menulis yang lain justru dosanya lebih besar dan lebih langgeng, karena potensi jangkauan maksiat tersebut sangat luas dan lebih luas dan tidak akan bisa hilang dalam sekejap. Berbeda dengan ucapan, sekali disampaikan langsung tidak ada bekasnya, walaupun kebencian yang ditebar juga tetap berbahaya. Oleh karena itu, baik melalui chat, telepon, video, sepanjang ada unsur menggunjingnya, hukumnya adalah haram. Keharaman ini berlaku baik menggunjing sesama muslim ataupun menggunjing non-muslim yang mereka tidak menyakiti kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali pernah ditanya tentang hukum menggunjing non-muslim. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, "Ia fi haqqil muslimi mahduratun li thalathi ilal."
Bagi seorang muslim, menggunjing orang kafir itu dilarang karena 3 alasan. Yang pertama, al-idza, yaitu menyakiti hatinya. Menyakiti hati orang lain selama tidak menyakiti kita, baik itu muslim ataupun non muslim, tidak dibenarkan adanya. Dan yang kedua, wa tanqisu khalqillah fa innallaha khaliqun li af'al ibad. Dan yang kedua, menganggap kurang ciptaannya Allah, padahal Allah lah yang menciptakan semua gerak-gerik hambanya. Dan yang ketiga, wa tafyi'ul waqti bima la yuni. Dan yang ketiga adalah boros waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam bermedsos, di antara kita banyak juga yang menjadi pembaca pasif. Tidak pernah menuliskan status di Facebook, tidak pernah berkomentar di WA ataupun grup, namun aktif membaca kesana kemari. Dan menjadi pembaca pasif pun tidak lantas terbebas dari jeratan ghibah. Sebagai pembaca pasif, kita juga harus berhati-hati di dalam memilih berteman ataupun grup. Apabila kita salah memilih teman dan berada pada grup yang keliru, sehingga kita memasuki grup orang yang gemar menggunjing, maka kita akan dengan mudah menjadi otomatis membaca berita gunjingan mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi menjelaskan, i'lam annal ghibata kama yahrumu 'alal muhtafi dzikruha yahrumu 'alas sami ismita'uha wa iqraruha. Menyimak sebuah gunjingan dan membiarkannya itu sama haramnya dengan menggunjing itu sendiri. Bagi penyimak, jika mempunyai kemampuan, harus mencegah, memberikan nasihat kepada pembuat konten. Minimal, jika tidak mampu menangkal, hatinya harus ingkar dan meninggalkan majelis tersebut. Dalam konteks medsos, apabila ada postingan yang arahnya membicarakan keburukan orang lain, maka kita harus segera pindah ke konten lain yang lebih bermanfaat. Jangan justru gunjingan itu terus dibaca sampai selesai. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah SWT berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan lagi Maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita untuk tidak menjadi orang-orang yang suka menggunjing. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzir nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mutarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salatu ala khairi khalqihi wa alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalika irsyatan wa ta'liman wa islal al-qadri nabihi wa ta'diman. Faqad qala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil awwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Radhiyallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir ashabi nabiyika ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafir dhunubil khati'at bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.